Baik, perkenalkan nama saya Hanifal Soleha dengan NIM 25135111044. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena upwelling di perairan pesisir selatan Jawa serta perbedaannya dengan upwelling yang terjadi di daerah ekuator. Sebelum masuk ke pembahasan utama, pertama kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan upwelling. Upwelling merupakan proses naiknya massa air laut dari lapisan yang lebih dalam menuju permukaan. Massa air yang naik ini biasanya memiliki suhu lebih rendah dibandingkan air permukaan, tetapi kaya akan nutrien seperti nitrat dan fosfat. Di Indonesia, salah satu wilayah yang sering mengalami upwelling adalah pesisir selatan Jawa. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang memiliki perairan relatif dalam. Kondisi tersebut memungkinkan massa air dari lapisan bawah naik ke permukaan ketika terdapat mekanisme fisik yang mendukung. Upwelling di wilayah ini terjadi di sepanjang pesisir selatan Jawa dan menjadi salah satu fenomena oceanografi yang cukup penting. Mekanisme upwelling di selatan Jawa umumnya terjadi pada musim timur, khususnya saat angin muson tenggara bertiup cukup kencang dan konsisten. Arah angin ini sejajar dengan garis pantai selatan Jawa. Karena adanya pengaruh rotasi bumi atau efek Coriolis, massa air permukaan tidak bergerak sepenuhnya mengikuti arah angin, tetapi mengalami pembelokan dan terdorong menjauhi arah pantai. Perpindahan massa air ini menyebabkan area dekat pantai kehilangan sebagian massa airnya di permukaan. Proses perpindahan air permukaan menjauhi pantai tersebut dikenal sebagai Ekman Transport. Ketika massa air permukaan bergerak menjauh, terbentuklah ruang kosong di wilayah pesisir. Ruang kosong ini kemudian diisi oleh massa air dari lapisan bawah yang naik ke permukaan. Proses naiknya massa air secara vertikal ini disebut Ekman Pumping. Melalui kedua mekanisme tersebut, air laut dari kedalaman yang lebih dingin dan kaya nutrien dapat naik ke permukaan. Upwelling di selatan Jawa umumnya lebih intens terjadi pada musim timur, yaitu sekitar bulan Juni hingga Agustus. Pada periode ini, angin muson tenggara berada dalam kondisi paling kuat dan stabil, sehingga mendorong perpindahan massa air permukaan secara lebih efektif. Oleh karena itu, fenomena upwelling lebih sering diamati pada periode tersebut. Upwelling memberikan beberapa dampak terhadap kondisi fisik perairan. Dampak utama yang paling terlihat adalah penurunan suhu permukaan laut karena massa air yang naik berasal dari lapisan bawah dengan suhu yang lebih rendah. Selain itu, upwelling juga menyebabkan perubahan distribusi nutrien di lapisan permukaan serta mempengaruhi karakteristik massa air di wilayah tersebut. Fenomena ini biasanya dapat diamati melalui suhu permukaan laut yang lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Selain terjadi di wilayah pesisir, upwelling juga dapat ditemukan di daerah ekuator. Berbeda dengan upwelling di selatan Jawa, upwelling di daerah ekuator berlangsung di laut terbuka seperti di Samudra Pasifik. Karena terjadi di laut terbuka, proses ini tidak dipengaruhi oleh garis pantai, melainkan oleh dinamika arus laut dan sirkulasi massa air secara global. Mekanisme upwelling di daerah ekuator terjadi akibat divergasi massa air permukaan. Efek Coriolis menyebabkan arus di belahan bumi utara bergerak ke arah kanan, sedangkan arah di belahan bumi selatan bergerak ke arah kiri. Akibatnya massa air di sekitar ekuator bergerak saling menjauh. Kondisi ini menciptakan ruang kosong di permukaan yang kemudian diisi oleh massa air dari lapisan bawah yang naik ke atas. Berdasarkan mekanismenya, upwelling di selatan Jawa dan di daerah ekuator memiliki beberapa perbedaan utama. Upwelling di selatan Jawa merupakan coastal upwelling karena terjadi di wilayah pesisir dan dipengaruhi oleh angin muson tenggara, serta Ekman Transport. Sedangkan upwelling di daerah ekuator merupakan equatorial upwelling karena terjadi di laut terbuka akibat divergasi arus yang dipengaruhi oleh efek Coriolis. Meskipun mekanismenya yang berbeda, keduanya sama-sama menyebabkan naiknya massa air dari lapisan bawah ke permukaan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa upwelling merupakan proses penting dalam dinamika oceanografi fisika karena berkaitan dengan pergerakan massa air secara vertikal. Di pesisir selatan Jawa, upwelling dipicu oleh angin muson tenggara, Ekman Transport, dan kondisi garis pantai. Sedangkan di daerah ekuator, upwelling dipicu oleh divergasi arus akibat pengaruh efek Coriolis. Kedua fenomena ini menunjukkan bagaimana interaksi antara angin arus dan rotasi bumi dapat mempengaruhi kondisi fisik laut. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.